kemudian rebound sampai menyentuh area resisten psikologis 17.11. Well, of course, dengan demikian strategi kita cukup berhasil teman-teman. Yang kemarin Anda mengikuti rekomendasi, saya ucapkan selamat dan Anda layak untuk mendapatkannya. Oke, kali ini yang menjadi penolong adalah data rilis ISM Non-Manufacturing PMI. Meskipun dirilis di atas ekspektasi, tapi tidak bisa menutup mata bahwa data tersebut masih cenderung tertekan di bawah angka yang sangat-sangat diinginkan. Well, of course, Employment Index pun untuk kategori berikutnya ternyata dirilis sangat-sangat buruk. Ini mengisyaratkan kemungkinan potensi tingkat data pekerja masih cenderung belum pulih. Dan itu berarti bisa saja nanti malam data ADP Employment Change akan berada di kisaran-kisaran yang sesuai dengan prediksi. Minus 20 juta. Tapi apakah betul akan tercapai area tersebut? Kita lihat. Periode sebelumnya berada di minus 27.000 saja sudah mencengangkan. Apalagi untuk kali ini diprediksikan akan terjadi sekitar minus 20 juta. Bahkan ini akan mengakibatkan potensi non-farm payroll berikutnya akan sangat dinanti-nanti. Wow, kalau seperti demikian, apakah mungkin areal ini ADP Employment Change nanti malam bisa menjadi trigger untuk tembusnya areal resisten psikologis kita? Itu yang akan kita nantikan. Lalu kemudian dari berita lainnya juga, saya rasa dengan pulihnya sentimen market, terutama dengan harapan bahwa lockdown mulai dilonggarkan di beberapa negara, mengakibatkan demand sedikit demi sedikit, bertahap demi bertahap, sudah mulai sedikit pulih dan membantu mendongkrak harga crude oil. $26 per barel setelah sempat menyentuh area minus $30 per barel di kontrak sebelumnya, dan bahkan ini adalah peluang yang cukup baik. Kalau misalkan kita lihat dengan sentimen yang sudah sedikit pulih, otomatis risk sentiment seperti indeks saham akan kembali rebound, dan ini tandanya bahwa gold pun tidak memiliki alasan untuk mengcover kembali kerugian yang terjadi di bursa saham ataupun di bursa global. Well, of course, bisa saja terjadi dalam 2 hari ke depan berhubung dengan rilis data ekonomi yang cukup krusial dan sangat-sangat dinantikan oleh para trader ataupun investor seluruh dunia. Oke, kali ini technical view saya menyoroti tentang triangle, symmetrical triangle yang kita miliki di daily chart, ataupun rectangle dalam kategori H4, tapi juga bisa dalam triangle. Kita lihat potensinya dari kemarin area 50% di area 1694, 1995, meskipun sempat terjadi tail yang cukup mencengangkan, tapi juga berhasil menjadi rebound yang cukup signifikan. Tapi apakah kali ini kita akan mendapatkan area tersebut kembali, lalu kemudian menjadi harapan bahwa tembus area resistensi psikologis? Patut disimak dan patut ditunggu. Technical View 6 Mei 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical View Gold 6 Mei 2020 per jam 11:52 waktu Indonesia bagian Barat. Areal high 1707.50, sementara areal low di 1700.70 dan running price berada di 1703.10. Oke, kemarin akhirnya terjadi penurunan terlebih dahulu tentunya sampai area 1691.90, lalu kemudian dia bangkit dan sempat beberapa kali ya teman-teman. Dia sempat menguji area low di 1691 pertama kali, lalu kemudian dia rebound sampai 1707. Lalu kemudian di term kedua dan ketiga, bahkan keempat kalinya, saya melihat ada potensi dia sempat menguji area 1694 ataupun 1695, lalu kemudian dia rebound dan berhasil menyentuh area tertinggi di 1711.70. Well, oke. Itu berarti akhirnya strategi yang kita kemarin gunakan itu cukup berhasil dan cukup efektif, dan saya ingin Anda lihat dalam kondisi candlestick seperti ini. Ini adalah outlook yang sempat saya sebutkan tadi di channel podcast Agrodana Futures Official. Well, of course ini adalah candlestick di tanggal 4 Mei, lalu kemudian ini adalah candlestick di tanggal 5 Mei. Dan Anda perhatikan areal terendah di tanggal 4 Mei itu berada di kisaran 1693.60, sementara di area 5 Mei justru area 1691.90. Jadi kali ini kita mendapatkan area support di area 1691 ataupun 1693. Lalu kemudian area tertingginya di tanggal 4 April atau tanggal 4 Mei mencapai 1713.70, sementara di area 5 Mei itu mencapai 1711.90. Jadi artinya juga kita mendapatkan area resisten di kisaran 1711 ataupun 1713. Itu yang menjadi area krusial dan area psikologis kita sebutnya, dan itu akan menjadi panduan kita untuk hari ini. Dan tentunya rilis data ADP Employment Change nanti malam akan menjadi fokus perhatian para pelaku pasar yang diestimasi akan mengalami
drop ataupun penekanan sampai minus 20 juta. Dan ini sangat penting karena data berikutnya akan mengacu kepada prediksi dari non-farm payroll yang akan dirilis di hari Jumat mendatang. Oke, dan oleh karena itu saya berdasarkan apa yang terjadi dalam forecast dari economic calendar, tentunya saya memperkirakan atau mengantisipasi kalau memang ternyata rilis data cenderung turun. Oleh karenanya kita akan mengantisipasinya untuk mencari areal dip atau areal correction untuk melakukan buy kembali. Ingat bahwa kita dalam term menunggu areal triangle atau symmetrical triangle seperti yang saya sebutkan kemarin, bahwa ini adalah 50-50 chances atau kesempatan, baik itu peluang untuk menembus area resisten ataupun menembus area support, itu sama besar. Tapi berhubung apa yang sempat saya observasi selama ini, jika ternyata grafik berasal dari areal terbawah atau kenaikan, maka kemungkinan biasanya kecenderungannya adalah menembus areal resisten, dan itu yang cenderung dominan untuk terjadi. Tapi dalam 2 hari ke depan kita akan lihat hal tersebut. Tapi untuk kali ini skenario-nya saya berharap kemungkinan untuk hari Rabu masih bisa spike naik, lalu kemudian di hari Kamis dia akan terkoreksi, dan barulah di hari Jumat tergantung dari rilis data non-farm payroll. Dan jika sangat mencengangkan, jelek sekali, maka kemungkinan potensi disitulah dia akan menembus area resisten dari symmetrical triangle. Well, di grafik 4 kita kembali juga di areal rectangle ini. Tapi kalaupun misalkan Anda ingin menggunakan cara lain, misalkan saya tarik seperti ini teman-teman, ya kemungkinan Anda bisa tarik dengan titik ini atau titik ini atau titik ini. Saya prefer dengan titik yang di tengah, ya, karena asumsikan bahwa areal tersebut adalah areal yang cukup penting. Jadi saya menggunakan garis nyata dan saya warnai dengan pola candle atau pola garis berwarna merah, ya. Lalu kemudian juga areal keduanya, areal support, tentunya saya gunakan seperti ini. Nah, artinya kita memiliki areal rectangle yang sama dengan areal yang ada di grafik daily chart, ya. Meskipun dengan areal support resistennya yang cenderung relatif berbeda. Of course, kali ini kita akan lihat di sini areal support adalah di areal kisaran 1675, berarti itu adalah areal support psikologis kita untuk potensi Anda yang ingin bertransaksi medium term. Lalu kemudian areal resisten akan berada di 1719. Artinya sangat berdekatan, ya. Kita tinggal mendekati ini dan bisa saja outlooknya malah justru negatif atau mengalami tekanan. Tapi untuk hari ini saya lebih lihat areal 50% area Fibonacci retracement kembali lagi menjadi areal support kita. Kemarin kita sudah berhasil di areal ini, meskipun sempat menjadi tail di 1691, Anda bisa lihat beberapa kali terjadi. Artinya 1695 menjadi cukup areal potensial. Tapi kali ini saya cenderung melakukan areal buy on dip, kurang lebih arealnya adalah di areal 1696.40 ataupun 1697.80 atau sedikit mendekati areal tersebut. Silakan lakukan buy dengan target pertama adalah 1703.50 dan areal kedua target adalah 1711.20. Ini untuk mengantisipasi kemungkinan areal 1711 ataupun 1713 sebagai areal resisten masih cukup efektif untuk hari ini. Tapi kalau misalkan data ADP sangat-sangat mencengangkan, maka kita akan melihat spike sampai 1719 areal resisten ini atau bahkan lebih. Dan stop lossnya tentunya di areal 1689.00. Meskipun lagi-lagi ini adalah untuk target short term dan Anda bisa manfaatkan kalau untuk medium term mencari areal koreksi yang lebih dalam untuk melakukan buy on dip. Kurang lebih seperti demikian, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.